Halo guys, bertemu dengan aku Dimas Dwi Praitno. Dalam video Bagaya kali ini, aku akan memberikan tema all-in saham dan diversifikasi saham. Jadi mana nih yang lebih masuk akal? Yuk simak videonya. Nah, jadi apa sih all-in itu? All-in itu seluruh modal yang kita punya, kita beli untuk di satu sektor saham saja. Nah, kenapa sih orang itu bisa sampai all-in gitu? Yang pertama, mereka itu pengen cuan yang cepat. Nah, kenapa sih orang yang all-in itu bisa cuan yang lebih cepat? Ya karena sudah jelas lah ya, mereka itu fokus ke satu saham saja. Andaikan saham yang dia beli itu cukup naik 3% saja, tapi dia tuh kan membeli banyak gitu kan. Otomatis yang dia dapatkan itu juga berasa daripada orang yang membeli sedikit-sedikit gitu. Yang kedua, kenapa sih orang itu bisa ini satu saham? Ya karena mereka itu sangat yakin terhadap perusahaan yang dia beli. Sebelum kita beli saham tuh kan kita lihat dulu kan gimana sih perusahaannya. Apakah saham itu masih murah, dia membagikan dividen tiap tahun, atau enggak teknikalnya bagus, atau enggak ada lah masalah jadi di sana. Nah, otomatis kan kita tuh bisa yakin kan, oh ini saham nih sehat ini untuk dibeli, itu jangka panjang. Ya nggak apa-apa sih kita alih di sana. Lagian kalau di perusahaan itu sehat, ya kita lebih yakin gitu kan. Kalau ini nih layak untuk diinvestasikan di sini. Kita tuh ber kita tuh punya pemikiran kayak, oh ini 5 tahun ke depan ini bakal lebih bagus ini. Juga ini dividennya gede atau gimana gitu kan. Ya itu tuh bagus lah untuk diinvestasikan dan di all-in-kan. Good job! Selanjutnya yang ketiga, kenapa sih mereka bisa all-in di satu saham? Karena mereka itu mengikuti rekomendasi dari influencer. Oh, ada influencer ini nih, mereka lebih jago nganalisanya. Oh, ada influencer ini nih, mereka lebih mengerti gimana sih yang akan naik, yang akan turun, mereka lebih tahu. Ya, kita yang orang awam ini atau orang-orang pemula ini ya bagusnya ngikutin mereka kan harusnya. Ya, jadi mereka lebih berani untuk nge-all-in di saham tersebut. Nah, contohnya ada nih yang bilang dari 2026 saham sektor tambang itu bakal turun. Dan juga yang lagi naik di 2026 itu adalah saham di bidang properti gitu. Ya otomatis karena mereka itu influencer dan lebih mengerti daripada kita, ya orang-orang yang FOMO itu mereka bakal ngikutin apa kata influencer tersebut. Mereka bakal jual lah saham di ini, kemudian mereka belilah di saham ini. Ya begitu jadinya. Nah, all-in ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu mereka itu lebih fokus ke satu saham dan juga memiliki potensial cuan lebih besar. Kekurangannya, kalau saham yang kita beli itu turun, otomatis modal yang kita punya itu bakal jatuhnya lebih dalam. Karena kalau prinsip all-in itu, kalau naik ya naik banget, dan kalau turun ya turun banget. Kemudian kekurangan selanjutnya, kalau ada berita yang buruk mengenai perusahaan tersebut, ya kita bakal menjadi panic selling. Dan ini bisa mengganggu psikologi kita terhadap investasi kita. Nah, jadi hal ini cocoknya itu untuk orang yang sudah berpengalaman dan memiliki tekad yang kuat dalam berinvestasi. Kalau untuk kita yang pemula ini mah ya ngikut aja lah ya. Terserah kalian mau all in atau enggak. Selanjutnya diversifikasi. Apa sih itu diversifikasi saham? Nah, diversifikasi saham itu kebalikan dari all in. Kalau all in itu lebih fokus satu saham saja, sedangkan diversifikasi itu modal yang kita punya kita bagi ke beberapa saham. Contohnya, kita punya modal 10 juta. Kita kasihlah 3 juta ke saham A, kemudian 3 juta lagi ke saham B, dan 4 juta di saham C. Jadi itu yang dimaksud diversifikasi. Nah, diversifikasi ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tuh risiko yang lebih terkontrol. Kemudian yang kedua, kalau ada saham yang turun, bisa ditutupi oleh saham yang lain. Dan yang ketiga itu lebih sehat secara psikologis kita. Kemudian kekurangan diversifikasi saham ini,
Yang pertama itu cuannya itu tidak sebanyak orang yang all in, dan yang kedua itu kita memerlukan lebih banyak analisa saham. Kan saham yang kita beli itu banyak, itu otomatis ya lebih banyak lah yang kita beli untuk diinvestasikan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kalian sudah paham kan apa itu all-in saham dan diversifikasi saham. Nah, banyak bilang nih, all-in itu adalah orang-orang yang bodoh dan diversifikasi itu adalah orang-orang yang penakut. Itu semua salah ya guys ya, salah besar. Karena all-in itu berbahaya kalau kita itu belum siap. Sedangkan diversifikasi itu bukan penakut, tapi adalah strategi untuk bertahan. Jadi itulah yang ditanamkan dalam pikiran kita. Untuk kalian yang masih pemula dan juga memiliki modal yang terbatas, itu tuh lebih masuk akal untuk ke diversifikasi. Kemudian untuk kalian yang sudah berpengalaman, kemudian mempunyai modal dingin, bagus untuk di all-in. Mau all-in maupun diversifikasi, itu mereka tidak ada salah. Yang penting jangan ikut-ikutan ya. Yang penting tahu profil resiko dan tujuan kalian. Ingat, bertahan itu lebih penting daripada pamer cuan. Jadi kalian tim yang mana nih? Tim all-in atau tim diversifikasi? Yuk komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. See you.